Untuk keperluan medical check-up, penggunaan urin itu ada menggunakan urin pagi, ya, ada urin sewaktu ataupun urin yang diambil pada saat itu, ada urin postprandial atau urin yang dikeluarkan ya sekitar 1 hingga 3 jam setelah makan, kemudian urin 24 jam. Mengapa penggunaan urin itu berbeda-beda? Serta kalau kita perhatikan warna urin yang ditampung untuk sementara waktu tadinya warna kuning bisa menjadi keruh. Mengapa demikian? Lantas seperti apa warna urin yang sehat bagi tubuh manusia? Jika kamu suka video ini jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Penyimpanan sementara urin dan berkemih. Urin sebenarnya yang dihasilkan dari tubulus collectifus akan didorong ke rongga ginjal ataupun pelvis renalis yang nantinya akan turun dari ginjal melalui ureter, dan dari ureter akan masuk ke kandung kemih atau kantong urin sementara. Akibat kontraksi otot polos dinding ureter mendorong urin dari ginjal menuju kandung kemih. Nah, bahwasanya kandung kemih itu seperti buah pir atau seperti kendi yang mengarah ke bawah, mendorong ke bawah. Bahwasanya bagian bawahnya itu lebih membesar. Nah, di dalam kandung kemih, ya, urin itu disimpan untuk sementara atau ditampung dalam waktu sementara. Ya, bahwasanya penyimpanan urin di dalam kandung kemih itu berkisar 170 hingga 230 ml air. Nah, oleh karena sudah adanya kontraksi atau akibat sifat daripada kandung kemih yang dapat mengembang dan mengempis, ya, susunan otot polos dan jaringan epitel transisional, ya, sehingga mendorong kita untuk membuang urin. Bahwasanya proses pengosongan kandung kemih atau pembuangan urin atau berkemih itu istilahnya disebut sebagai mikturisi. Nah, mikturisi ini bisa diatur oleh kita, ya, atau kerjanya boleh berupa refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf pusat di otak. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin, ya, ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal, ya, dari dalam tubuh sendiri. Kemudian ada yang kedua nanti disebut sebagai faktor eksternal atau dari luar tubuh. Untuk faktor internal, ya, itu nanti dipengaruhi oleh hormon ADH atau antidiuretik hormon. Kemudian ada hormon insulin, dan ketiga ada sistem renin, angiostensin, aldosteron. Yang pertama, hormon ADH atau antidiuretik hormon. Hormon ADH dihasilkan oleh hipotalamus dalam otak, disimpan dan dibebaskan oleh kelenjar pituitari di bawah hipotalamus. Akibat kebanyakan kehilangan air, misalnya dehidrasi dan diare yang berlebihan, akan meningkatkan sekresi ADH ke dalam aliran darah, akan mengakibatkan produksi jumlah urin sedikit dan lebih pekat. Sebaliknya, jika banyak minum, maka sekresi ADH sedikit, di mana reabsorpsi tubulus terhadap air berkurang, sehingga jumlah urin lebih banyak dan bersifat lebih encer. Kedua, hormon insulin. Insulin dihasilkan oleh sel beta pada pankreas yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara menginisiasi penyerapan glukosa oleh sel dan diubah menjadi energi atau disimpan serta menghambat pembelabasan glukosa ke dalam darah oleh hati. Ketiga, sistem renin, angiostensin, aldosteron. Sistem ini dihasilkan oleh aparatus justa glomerulus untuk merespon tekanan darah, konsentrasi natrium rendah, dan kehilangan air. Renin mengubah protein plasma angiostensin menjadi angiotensin 1, kemudian angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Selanjutnya, angiotensin 2 berfungsi menstimulasi rasa haus, sekresi ADH, peningkatan tekanan darah, dan pelepasan aldosteron. Aldosteron berfungsi meningkatkan sekresi kalium dalam tubulus contortus distal saat natrium direabsorpsi. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi produksi urin seperti banyaknya volume air yang diminum, kemudian faktor kadar garam di dalam darah, faktor usia seseorang, kemudian akibat aktivitas seseorang, serta akibat pengaruh cuaca maupun iklim.
Yang pertama, banyaknya volume air yang diminum. Semakin banyak volume air yang diminum, maka volume urin yang dikeluarkan juga semakin banyak. Kedua, kadar garam dalam darah. Apabila kadar garam tinggi dalam darah akan memproduksi garam mineral yang lebih banyak, sehingga produksi urin juga meningkat. Ketiga, faktor usia. Bayi atau anak-anak lebih sering mengeluarkan urin dikarenakan bayi ataupun anak-anak belum mampu mengendalikan rangsangan untuk melakukan proses mikturisi. Yang keempat, proses aktivitas. Aktivitas yang banyak, maka produksi urin seseorang akan berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh aktifnya kelenjar keringat pada kulit. Lalu yang kelima adalah faktor iklim ataupun musim. Bahwasannya pada saat di musim hujan akan meningkatkan produksi urin dibandingkan musim kemarau. Karakteristik urin. Yang menjadi sifat fisik urin yang pertama bahwasanya urin mampu diproduksi atau dihasilkan oleh orang dewasa sehat sekitar 800 hingga 2500 ml per hari. Nah, bahwasanya urin ini tampak kuning pucat atau kuning ketuaan. Nah, bahwasanya warna ini dipengaruhi oleh komposisi yang dikonsumsi. Untuk urin yang didiamkan di tempat terbuka dalam beberapa saat ya itu akan mengalami perubahan warna yang tadinya agak kekuningan menjadi tampak keruh. Mengeruhnya urin yang didiamkan tersebut itu akibat perubahan bentuk urea ya. Bahwasanya di kandungan urin kan terdapat urea ya. Urea itu mengalami perubahan menjadi amonia. Nah, bahwasanya untuk berat daripada urin itu sekitar 1003 hingga 1035 gram per cm kubik dengan pH-nya bersifat alkali atau pH-nya sekitar 6 atau antara 4,7 hingga 8. Nah, bahwasanya urin seseorang penderita diabetes itu terdapat aseton sehingga urinnya itu aroma khasnya itu seperti bau manis. Nah, sedangkan aroma urin yang sebenarnya atau urin itu terkadang memiliki aroma khas tersendiri yaitu uap amonia. Nah, tadi amonia merupakan hasil perubahan dari urea dari urin tersebut. Komposisi urin. Urin terdiri dari 95% air dan zat-zat terlarut seperti zat buangan nitrogen, misalnya urea, hasil deaminasi protein, asam urat, hasil katabolisme asam nukleat, dan kreatinin, hasil penguraian kreatinin fosfat dalam jaringan otot. Kemudian terdapat benda keton, hasil metabolisme lemak. Berikutnya juga terdapat yang namanya asam hipurat dari pencernaan sayuran dan buah yang dikonsumsi. Terdapat toksin atau racun seperti zat kimia asing, pigmen urobilin, hematotropin, enzim, vitamin dan hormon HCG yang terdapat pada urin wanita waktu hamil. Serta juga terdapat bahan elektrolit seperti ion natrium, klorin, kalium, amonium, sulfat, fosfat, kalsium, dan magnesium. Berikut adalah sifat fisik urin. Apabila warna kekuningan, artinya dia warna urinnya normal. Berwarna hitam berarti mengonsumsi tablet yang mengandung zat besi yang berlebihan. Apabila warna biru berarti mengonsumsi antidepresan atau antibiotik, infeksi bakteri Pseudomonas pada saluran kemih. Berwarna coklat, gangguan fungsi ginjal, terlebih banyak mengonsumsi antibiotik. Kuning gelap seperti teh berarti penderita hepatitis fase akut, kelebihan vitamin B2, mengonsumsi antibiotik. Berwarna orange kemerahan berarti dia mengalami dehidrasi, demam, dan kelebihan mengonsumsi obat. Apabila warna urin tampak hijau berarti ada infeksi bakteri, kelebihan biliverdin, dan berlebih mengonsumsi konsumsi. Warna bening atau tidak berwarna, terlalu banyak minum air putih, diabetes insipidus, dan peminum atau konsumsi alkohol. Apabila warna urin seperti putih susu berarti penderita tumor pada jaringan limpa yaitu penyakit filariasis atau menderita penyakit kaki gajah.
Uji kandungan urin, seperti yang kita bahas di waktu semester 1. Untuk uji kandungan klorida, nanti menggunakan urin tambah larutan AgMN3, nanti akan didapatkan endapan warna putih. Jika warna endapannya tebal, berarti kandungan urinnya tidak normal. Untuk uji protein, kita gunakan larutan biuret, yang hasilnya nanti berwarna ungu, berarti mengandung protein. Apabila hasilnya nanti warnanya di luar ungu, berarti tidak mengandung protein dalam urinnya. Untuk uji glukosa menggunakan Benedict atau Fehling A dan B, lalu dipanaskan, warnanya menghasilkan merah bata. Berikut indikator warna dari setiap urin kita. Gangguan pada ginjal. Adapun penyakit yang menyerang ginjal sebagai alat ekskresi, yang pertama ada disebut sebagai glikosuria atau glukosuria. Berikutnya ada albuminaria, kemudian ada batu ginjal, ada diabetes mellitus. Nah, bahwasanya diabetes mellitus nanti ada disebut dengan DM tipe 1, ada DM tipe 2, ada diabetes insipidus, kemudian ada poliuria, kemudian ada anuria ataupun gagal ginjal, kemudian ada nanti yang disebut sebagai hematuria, berikutnya ada disebut sebagai nefritis, ya, nantinya ada berupa endema dan protein